Saya dari kerja lagi setelah bangkrut itu menceritakan tentang keluh kesah hidup saya. Bah, saya pengen kaya gitu. Selama saya bertapa tuh kayak ada rambut bang lewat ini ke pundak saya. Sosoknya dia pakai jubah hitam, rambut gimbal, ada taringnya bang. Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi bersama saya Teddy di segmen cerita horor. Oke teman-teman, saat ini saya sudah bersama narasumber yang bersedia untuk membagikan kisahnya di sini. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa klik tombol subscribe-nya. Mudah-mudahan teman-teman semua selalu diberikan kesehatan, dimudahkan segala urusannya. Amin. Bagaimana cerita selengkapnya tetap di segmen cerita horor. Oke Bang Boy, apa kabar ini? Alhamdulillah baik. Gimana kesibukannya sekarang? Sekarang sih udah kerja ya, sebagai ojol tapi Oke Bang, sebelumnya terima kasih nih udah bersedia mau berbagi cerita di channel ini. Jauh-jauh kan dari kota ke sini kan. Itu gimana perjalanannya Bang dari sana? waduh 7 jam ya bang dari sana. Jauh juga ya. Iya. Gimana ceritanya? Nah, Kejadiannya kayak gimana gitu. tapi ini udah lama banget sih. Dulu kan saya kerja ya di sebuah PT, Oh, cuman habis kontrak. oh. Nah, di situ saya nganggur. Hmm, Ya, jadi istilahnya lagi nganggur lah gitu ya. nganggur. Saya nyari kerja ke sono kemari, tapi nggak dapet sama sekali kerjaan. Saya apa namanya, kasihan sama istri, Oh, sama anak, kebutuhannya nggak tercukupi kan. Nah, udah pinjem ke saudara, tetap juga nggak dikasih. jadi lagi nganggur itu karena emang kebutuhan, jadi pinjam sana sini Hmm. gitu ya. Nggak nyoba buka usaha gitu gimana? Nah, kan ada ya saudara saya yang satu lagi Oh, minjemin duit ke saya. Saya buka usaha, ya kecil-kecilan bang. oh. Cuman bangkrut selang berapa bulan mungkin. Saya dari kerja lagi setelah bangkrut itu tetap nggak dapat sama sekali kerjaan. Terus saya datang ke teman saya menceritakan tentang keluh kesah hidup saya, Oh, jadi istilahnya curhat lah sama teman curhat ya, sama temen. kali dapat solusi. Kata teman saya, nah dianjurin untuk datang ke sebuah kuncen. Oh, Hmm, kuncen itu kayak dukun ya. iya kayak dukun. Cuman tempat kuncen itu hmm, ada di sebuah hutan, di mana hutan itu jauh jauh banget dari perkampungan gitu, bang. Oh, jadi disaranin tuh ke Ke kuncen itu. kuncen. Hmm. Cuma Cuman rumah kuncen itu jauh dari perkampungan. Sehari setelah dari teman saya memberanikan diri untuk datang. itu diantar nggak sama teman? Enggak, sendiri Oh, saya. sendiri. Dia Cuma memberanikan diri sendiri. ngasih alamat doang berarti. Hmm. Saya sendiri datang ke kuncen itu, cuman ngasih alamat kan teman saya. Nah, saya akhirnya sampai juga ke tempat kuncen tersebut. Udah sampai tempat tujuan lah. Hmm. Nah, saya datang ke kuncen, kata kuncen, ada perlu apa kamu ke sini? Gitu. Kata saya, Mbah,
saya pengen kaya gitu. Langsung aja Jadi saya langsung ya to the point lah, poin ngomong. nyeritain dulu keluh kesahnya, mungkin ya lagi kesulitan ekonomi lah intinya gitu ya. Saya udah gelap banget lah cari kerja nggak dapat kan. Sudah gelap mata lah. Kata Simba itu katanya emang kamu siap katanya segala resikonya. Heeh. Kata saya selagi nggak ada orang terdekat ataupun keluarga saya yang ditumbalin, saya siap mbak. Tapi ternyata si mbak itu eh, semacam kayak modus ya gitu. Jadi katanya nggak akan ada keluarga yang ditumbalin. Nggak pakai tumbal lah intinya gitu awalnya gitu. Awalnya nggak pakai tumbal. Makanya mau gitu. Iya makanya mau. Cuman kata si mbak disaranin cuman bawa ayam hitam doang gitu. Ayam hitam, sajennya ayam hitam. Nah kata si mbak cuman bawa ayam hitam. Katanya harus datang ke sebuah bukit, di mana bukit itu jauh sekali dari permukiman, terus harus bertapa di bawah beringin besar lah gitu. Jadi diarahin ke tempat pertapaan lah gitu ya. Diarahin ke tempat bertapa. Nah saya Itu dianterin nggak sama dukunnya itu? enggak, harus sendiri katanya. Harus sendiri. Harus sendiri. Terus cuma tata caranya dikasih tahu sama dia. Tata caranya ya emang terus harus bawa ayam hitam, terus bertapa doang situ, bang. Terus selang 2 hari mungkin ya, selang 2 hari dari kuncen tersebut, kan saya harus cari ayam hitam dulu. Jadi pulang dulu lah, habis ya. tahu syaratnya apa, harus gimana gitu. Terus saya dapet ayam hitam dari pasar ya. Terus saya berangkat ke bukit tersebut yang udah kuncen itu kasih tahu kan ya. Kasih tahu tempatnya. Sore saya berangkat ke bukit itu sendiri. Setelah beberapa saat saya datang ke tempat bukit itu dan menemui pohon beringin itu, saya bertapa di situ. Ayam hitam pun di depan bang, di depan saya gitu. Saya bersila sama sajian yang lain kali ya. Enggak, cuman ayam hitam doang kan yang dianjurinya ayam hitam doang. Saya bertapa di situ sambil memejamkan mata. Ada satu jaman saya bertapa. Itu udah larut malam bang, udah nggak sore lagi. Udah nggak tahu jam berapa. Udah nggak tahu saya jam berapa. Pokoknya kan saya datangnya sore kan. Tapi selama saya bertapa tuh kayak ada rambut bang lewat ini ke pundak saya. Rambut saya sampai merinding. Tapi saya memberanikan diri bertapa di situ. Itu nggak nengok, itu nggak boleh apa? Nggak boleh nengok katanya. Iya. Saya bertapa di situ. Nah, udah hampir lama banget saya bertapa. Ada suara dari pohon beringin. Suaranya bahasa Jawa kan ya. Katanya ya udah di translate lah ya, suara-suara ya buta gitu bang. Tapi ngomong bahasanya bahasa Jawa. Iya bahasa Jawa. Intinya apa itu ngomongnya? Artinya kayak gini. Katanya kamu mau ngapain di sini? Nanya tujuan kali ya. Wah saya kaget kok ada suara gitu. Ya. Kata saya pengen kaya gitu. Dia ketawa. Tahu. Katanya saya gampang pengen ngerubah nasib kamu. Kata saya, ini saya udah bawa ayam hitam buat wadah. Malah dia ketawa lagi. Katanya buat apa ayam hitam? Gitu. Lah kata saya, itu sambil menjam saya bang, nggak berani buka mata. Katanya buat apa ayam hitam? Saya pengennya. Nah ibu, istri, kalau nggak istri anak. Katanya. Waduh, saya kaget kan ya. Kata si kuncen tersebut kan modalnya ayam hitam. Tapi malah pas tempat tujuan dia mintanya syaratnya lain lagi. Malah keluarga yang diminta. Loh, saya kaget kok gini ya? Kan saya nggak mau ngodalin keluarga walaupun saya hidup susah ya. Kan karena saya
pengen kayak itu buat bahagiain orang yang kita sayang. Buat bahagiain keluarga Hmm. lah intinya. Katanya kalau nggak mau keluarga, Kamu katanya gitu. nanti bakal dipatok hidupnya. Selang berapa 10 tahun gitu, saya yang diambil nantinya gitu. Kalau nggak mau yang lain. Kalau nggak mau yang lain. Wah, terus ayam hitam ini gimana? Kata saya. Lah, buat apaan katanya gitu dia. Buat apa katanya gitu. Itu tapi nggak sempat lihat mukanya dia, merem aja merem. Saya merem aja. Takut saya, Bang. Sebenarnya takut saya sambil merem aja. Aduh, kata saya gimana mikir ya. Wah, saya lari aja, Bang. Dari pertapaan itu. Langsung lari saya ke bawah. Terus gimana nemuin dukun itu lagi? Apa langsung pulang? Enggak, saya di perjalanan itu kan jauh ya dari bukit itu ke Perkampungan. ke perkampungan itu jauh. Oh, di tempat. Saya lari sekencang mungkin itu malam, Bang. Oh, Malam entah kemana tujuan saya, pokoknya lari aja ke bawah. oh. Tapi perasaan saya di belakang selalu ada yang ngikutin, Bang. Sosok hitam besar, rambut gimbal. Aduh, pokoknya saya lari terus. Tapi saya, sampai pagi ya. Pagi itu saya udah ada di sebuah perkampungan, di mana perkampungan itu tidak saya kenali, Bang. Jadi bukan kampung yang kampung yang saya tadi naik ke atas. Saya nanya-nanya ke warga, ini di daerah mana? Katanya ini di daerah inilah gitu. Nah kan saya ada orang ya, katanya kamu dari mana gitu. Saya dari ini, kata saya, Pak tolong anterin saya ngambil motor di sono. itu bilang habis bertapa apa? Enggak, saya nggak bilang sama sekali. Saya takut soalnya. Cuma bilang habis dari hutan apa gimana ya kali? Kisaran itu jam 5 pagi, Bang. Jam 5 pagi. Alhamdulillah saya nemuin bapak-bapak, terus saya dianterin ke tempat semula saya naik ke bukit. Cuma nggak nemuin kuncennya. Enggak, saya nggak nemuin kuncen. Saya buat gimana lah keluarga saya, Bang. Saya pulang. Tapi pulang itu saya bertemu sama istri, sama anak, ya. Nggak cerita saya. Nggak cerita. Mau nyoba pesugihan gitu ya. Nggak cerita, cuman saya takut aja gimana nih keluarga saya gitu. Nah, udah habis itu. Nah, udah habis itu. Tapi saya selalu dihantui, Bang. Mau kemana pun saya pergi selalu dihantui. Jadi ada yang ikut. Ada yang ikut, Bang. Saya hampir gila, Bang. Hampir gila selalu diikutin sosok tersebut yang ada di bukit. Itu sosoknya kayak gimana? Sosoknya itu sempat lihat nggak pas waktu diikutin? Pernah lihat waktu saya lari dari bukit kan. Terus sama saya lagi di rumah. Itu sosoknya kayak gimana? Sosoknya dia pakai jubah hitam, rambut gimbal, ada taringnya, Bang. Ini kali ya apa? Kayak semacam genderuwo, iya. Saya hampir gila, terus diikutin sosok tersebut. Terus kalau tidur pun saya sama istri sering terbangun-bangun, Bang. Jadi kayak ada yang nyekik apa gitu. Jadi ngap lah saya. Tapi istri tahu itu. Istri nggak tahu. Maksudnya pas kebangun kenapa? Oh iya, gitu. kalau lagi tidur katanya kamu kenapa kayak ketakutan gini. Kata saya enggak apa-apa. Tiap waktu saya gitu berperilaku aneh lah sama istri. Istri selalu menjawab kenapa. Nah, saya memberanikan diri untuk bercerita ke istri saya bahwa saya begini. Tadi udah ada niatan mau ini, cuma nggak jadi karena syarat. Karena istri saya, kamu berani banget gitu, katanya gitu. Dia kata saya, karena saya pengen membahagiakan keluarga gitu. Terus sekarang gimana, kata istri saya? Terus saya datang ya ke Ustadz, saya bercerita, terus sama si Ustadz dianjurin untuk pesantren dulu, Bang.
adalah sebuah pesantren gitu. Harus pesantren dulu, kalau nggak sebulan 2 bulan bang. Nah saya pesantren di pesantren tersebut ada mungkin saya 3 bulan bang pesantren. Saya bercerita, dulunya saya waktu masuk pesantren saya bercerita ke uh, Kiai situ kalau kiai situ yang apa, yang yang ngurus pondok pesantren itu lah pokoknya. Saya bercerita tentang pribadi saya, kata kiai tersebut, kamu harus sebulan kali katanya, sebulan harus pesantren dulu sini. jadi Tuh, jangan pulang lah. jangan pulang dulu tuh. Tapi wah bagaimana istri dan anak saya gitu. Tapi saya udah nitipin sih ke saudara, istri sama anak. Saya sebulan Jadi bang. intinya sampai ke pesantren itu ceritalah pengalaman Cerita sebelum pengalaman saya. ke pesantren itu. Jadi sering diteror gara-garanya ini gitu kan. Mau nyoba pesugihan gitu. Saya sebulan nggak pulang, kata kiainya kalau bisa 3 bulan, tapi yang 2 bulan itu kamu boleh pulang gitu katanya, tapi harus balik lagi ke pesantren tersebut tuh. Nah saya bolak-balik pesantren rumah gitu sambil nengokin anak istri. Alhamdulillah 3 bulan eh, dikasih air ya sama kiai itu, sambil katanya katanya harus rajin sholat kayak gitu katanya, terus ngaji. Alhamdulillah saya selang 3 bulan setelah keluar dari pesantren itu, saya ngaji witir sholat sampai sholat tahajud sama istri. Alhamdulillah hilang, gak ada yang ikutin lagi bang dari situ. Dan alhamdulillah saya setelah uh, yang saya pelajari dari kiai tersebut, saya dapat kerjaan lagi. Ya mungkin dulu saya kurang amal, kurang ibadah, makanya saya sulit dapat pekerjaan bang. Ini nyesal nggak itu mau nyoba kayak gitu? Waduh, nggak, sekarang nggak kepikiran lah. Dan saya mendekatkan diri sama Tuhan yang saya percaya. Ya mungkin aja kalau bersedia kan masih tumbang itu Arya kan aja abang ini udah kaya raya gitu nggak mau gitu. Wah nggak mau saya, kan saya kaya cuman buat membahagiain anak istri bang. Nggak balik lagi ke sana. Enggak lah, nggak balik lagi. Takut saya bang, nggak lagi dah. Oke teman-teman, sekian dulu cerita untuk hari ini. Nantikan terus cerita-cerita selanjutnya di segmen cerita horor.